Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Mugi Lestari dengan NPM C1A018082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas mandiri saya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari tugas mandiri saya. Yang pertama yaitu mengenai LK. LK sendiri merupakan salah satu cara pemulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Pada data LK Provinsi Riau hanya ada tiga sektor yang menjadi sektor basis atau unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, yang artinya sektor-sektor tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Sedangkan sektor-sektor lainnya merupakan sektor non-basis atau bukan sektor unggulan. Yang kedua yaitu RASS atau pertumbuhan PDRB tingkat regional atau kabupaten. Inti analisis ini adalah membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor dengan laju pertumbuhan di wilayah yang lebih besar atau total. Pada Provinsi Riau, laju pertumbuhan wilayah yang lebih luas Riau positif atau cepat dengan RASS yaitu 0,076. Kemudian dari 27 provinsi yang telah kami teliti, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki RASS yang paling tinggi yaitu sebesar 0,3599, yang berarti laju pertumbuhan wilayah lebih luas Provinsi Sulawesi positif atau paling cepat di Indonesia. Yang kedua yaitu Provinsi Kalimantan Timur memiliki RASS paling rendah yaitu sebesar 0,042, yang berarti laju pertumbuhan wilayah yang lebih luas Provinsi Kalimantan Timur positif atau cepat. Namun, bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia, Kalimantan Timur tergolong sebagai provinsi yang laju pertumbuhannya paling lambat di Indonesia. Ketiga yaitu rata-rata RASS provinsi yang ada di Indonesia adalah sebesar 0,227, yang berarti secara keseluruhan laju pertumbuhan wilayah yang lebih luas provinsi Indonesia cepat atau positif. Dari 17 sektor yang diteliti, sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Riau memiliki LQ yang paling tinggi atau paling besar yaitu 2,704, yang berarti sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Riau merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di Provinsi Riau lebih besar dari nasional. Kemudian, sedangkan sektor jasa perusahaan di Provinsi Riau memiliki nilai EQ paling rendah yaitu sebesar 0,0031, yang berarti sektor jasa perusahaan di Provinsi Riau bukanlah merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi di Provinsi Riau lebih kecil dari nasional. Tipologi Gleason juga dapat digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pembangunan pertumbuhan sektor daerah. Dari data yang telah dihitung, mendapatkan hasil yaitu sektor berkembang. Yang dimaksud dengan sektor berkembang yaitu jika laju pertumbuhan sektor lebih besar sama dengan dari pertumbuhan PDRB, serta nilai sektor lebih kecil dari nilai rata-rata PDRB, maka sektor tersebut termasuk dalam kelompok sektor berkembang. Dalam Provinsi Riau ini, yang termasuk dalam sektor berkembang yaitu pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, kedua yaitu pertambangan dan penggalian, ketiga yaitu industri pengolahan. Yang kedua yaitu sektor terbelakang. Yang dimaksud dengan sektor terbelakang yaitu jika laju pertumbuhan sektor lebih kecil dari pertumbuhan PDRB, serta nilai sektor lebih kecil dari nilai rata-rata PDRB. Yang termasuk dalam sektor terbelakang yaitu 1. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Kedua, konstruksi. Ketiga, transportasi. Keempat, transportasi dan pergudangan. Keempat, penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman. Kelima, informasi dan komunikasi. Keenam, jasa keuangan dan asuransi.
Ketujuh yaitu jasa perusahaan, kedelapan yaitu administrasi, pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, kesembilan yaitu jasa pendidikan, dan yang kesepuluh yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang ke-11 yang terakhir yaitu jasa lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu sektor potensial. Yang dimaksud dengan sektor potensial yaitu jika laju pertumbuhan sektor lebih kecil dari pertumbuhan PDRB serta nilai sektor lebih besar sama dengan dari nilai rata-rata PDRB, maka sektor tersebut termasuk dalam kelompok sektor potensial. Yang termasuk dalam sektor potensial yaitu pertama pengadaan listrik dan gas, dua perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan ketiga real estate. Sedangkan di Provinsi Riau sendiri tidak ada yang termasuk dalam sektor prima atau tidak adanya laju pertumbuhan sektor lebih besar dari pertumbuhan PDRB serta nilai sektor lebih besar sama dengan dari nilai PDRB. Baiklah, saya akan menyampaikan atau menyandingkan hasil tugas mandiri saya dengan jurnal yang saya dapat. Yang pertama yaitu data dari hasil pendapatan per kapita pada tahun 2014 sampai 2018 di Provinsi Riau di tiap kabupaten atau kota selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Akan tetapi rata-rata PDRB per kapita di Riau setiap tahunnya mengalami penurunan. Daerah tertinggi di atas rata-rata provinsi adalah Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Dumai, sedangkan sisanya di bawah rata-rata Provinsi Riau. Kemudian pada jurnal data PDRB per kapita di Riau juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2003 sampai 2005 dengan rata-rata 6,38. Begitu juga di setiap kabupaten selalu mengalami peningkatan. Daerah yang tertinggi atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, dan Kota Pekanbaru. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita menurun. Yang terakhir adalah indeks Williamson. Saya akan menyandingkan hasil dari jurnal yang saya dapat dengan hasil tugas mandiri saya. Pada tahun 2014, Provinsi Riau mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi, sedangkan pada tahun 2015 mengalami ketimpangan ekonomi yang tinggi. Begitu pula dengan tahun 2016 mengalami ketimpangan ekonomi yang tinggi, sedangkan 2017 dan 2018 Riau mengalami ketimpangan ekonomi yang sedang. Sedangkan pada jurnal yang saya dapat, pada rata-rata induk di jurnal tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2003 dengan indeks Williamson 0,027 dengan ketimpangan ekonomi rendah. Sedangkan pada tahun 2004 dengan indeks Williamson 0,025 berarti mengalami ketimpangan ekonomi wilayah yang rendah. Selanjutnya yaitu pada tahun 2015 dengan indeks Williamson 0,030 yaitu dengan ketimpangan ekonomi wilayah rendah. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa ketimpangan ekonomi dari tahun 2000 perbandingan antara tahun 2003 dengan 2003 sampai 2015 dengan 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan. Mungkin sekian dari hasil tugas mandiri saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.